Renungan Harian Katolik, Sabtu 26 November 2022. Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita pasti pernah mendengar aneka ajakan untuk menerapkan prosedur kesehatan dengan baik. Alasan utama yang melatar belakangi hadirnya ajakan ini tentu saja berkenaan dengan upaya menjaga diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 telah menyebabkan banyak berjatuhan korban jiwa dan juga menimbulkan berbagai masalah kesehatan lainnya. Sehingga berhadapan dengan kenyataan demikian, kita diminta untuk selalu berwaspada. Kewaspadaan ini tentu perlu ditunjukkan lewat suatu tindakan yang nyata dan bukan hanya sekedar perasaan yang tersembunyi. Tindakan-tindakan itulah yang pada akhirnya akan menjamin keselamatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka, lewat kesediaan dan kesetiaan untuk menerapkan prosedur kesehatan, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita sebenarnya telah menunjukkan keseriusan kita untuk mengupayakan kebaikan bersama. Bila kita mampu menjaga diri kita sendiri dengan baik, niscaya akan ada banyak hal positif yang kita dapatkan bagi hidup kita. Saudara dan saudariku seiman, pembahasan tentang datangnya hari Tuhan atau akhir zaman kembali kita temukan dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa akhir zaman itu akan datang laksana jerat. Artinya, ia tiba-tiba saja jatuh menimpa sekaligus menjangkau seluruh diri serta hidup kita. Berhadapan dengan kenyataan ini, ada dua prosedur keselamatan yang diminta oleh Yesus dari para muridnya sebagai wujud antisipasi untuk menjaga diri mereka supaya layak dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia pada saat akhir zaman itu tiba. Dua prosedur keselamatan itu adalah: pertama, menjaga diri agar memiliki hidup yang kudus. Lewat perkataannya, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yesus mengingatkan para muridnya agar jangan sampai mereka terlena dan larut dalam kenikmatan sesaat yang pada akhirnya akan membuat mereka kehilangan kesadaran akan tujuan hidup mereka. Sebagaimana anak-anak Allah, para murid Yesus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hidup demikian berarti sehati dengan Allah dan cuma memperjuangkan segala yang dikehendakinya. Maka hati yang tidak terikat dan tidak tercemar oleh segala sesuatu yang sifatnya duniawi, itulah yang harus dimiliki oleh para murid Yesus. Kelekatan terhadap segala sesuatu yang bukan Allah akan perlahan-lahan
menghilangkan kesempatan untuk memiliki Allah. Dengan demikian, menjaga diri agar memiliki hidup yang kudus sewaktu masih berada di dunia ini akan sangat membantu untuk memperoleh hidup yang kekal bila mana akhir zaman itu tiba. Kedua, menjaga diri dalam ketekunan berdoa. Selain meminta para muridnya untuk hidup dalam kekudusan, Yesus juga berharap agar para muridnya memiliki hidup doa yang baik. Lewat perkataannya, berjagalah senantiasa sambil berdoa. Yesus mengungkapkan bahwa doa memiliki kekuatan yang layak untuk diperhitungkan saat menanti datangnya akhir zaman. Dalam hidup orang beriman, berdoa selalu dilihat sebagai sarana dialog antara Allah dan manusia. Dialog yang dibangun tentu perlu melibatkan keterbukaan hati dan kejujuran berekspresi, layaknya perbincangan dua sahabat akrab. Maka, menjaga diri dalam ketekunan berdoa sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya untuk terus menjalin komunikasi yang mendalam dengan Allah. Siapapun yang selalu berkeinginan untuk menemui Allah dalam segala situasi hidupnya akan senantiasa diarahkan oleh Allah sendiri untuk berbuat yang benar. Tuntunan Allah ini hanya nyata di dalam doa yang tekun. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, tanggapan terbaik untuk menanti datangnya akhir zaman ternyata bukan berusaha meramalkannya dengan benar, tetapi menyongsongnya dengan cara yang benar. Yesus telah menegaskan dua prosedur keselamatan tadi secara jelas dan gamblang. Kini, maukah kita menurutinya atau melalaikannya? Pilihannya ada pada tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.